Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta rombongan dari Kementerian Agama. Tentu saja kami sangat merasa bersyukur dan berterima kasih atas perkenan Bapak beserta rombongan berkunjung ke Sekretariat Pengurus Besar Matlul Anwar yang memang ini baru pindah Pak Menteri. Sebelumnya kantor kami di Pasar Rebo, di pojokan sana. Alhamdulillah di sini kita baru belum setahun ya, jadi masih punah di sini dan kemudian masih ya baru seadanya, dan insya Allah terus kita lagi menata sekretariat ini, mudah-mudahan nanti semakin nyaman. Kemudian alhamdulillah di sini hadir pengurus besar Matlul Anwar. Di sebelah kiri saya ini ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Wawan Ruswandi. Beliau mantan Aspes Kasar, karena beliau orang Pandeglang, orang Menes, jadi sekarang jadi Waketum. Kakeknya dulu pernah jadi ketua PB Matlul Anwar juga. Kemudian ada Pak Kiai Haji Ahmad Sadri Karim, Ketua Majelis Amanah PB Matlul Anwar, yang sebelumnya ketua umumnya beliau, saya melanjutkan saja Pak. Sekarang beliau menjabat Ketua Majelis Amanah. Kemudian para ketua dan sekjen. Nah ini Pak Sekjennya Pak Dr. Andes Haji Babai Sejawadi. Kemudian ada Pak Amrullah ini dari Kementerian Agama Provinsi Banten, dan di sebelahnya ada Profesor Dr. Nadiem Muti Ali, Guru Besar Sejarah di UIN Banten, juga sama orang Pandeglang. Kemudian di sebelah ujung sana ini pembesar Rektor Universitas Matlul Anwar. Ya. Beliau orang Menes juga ya, orang Menes, dan sekarang dipercaya menjabat Rektor Unma Banten, Profesor Dr. Adriansyah. Lalu di sebelah bawahnya, di belakangnya ada para dekan, kemudian para ketua, dan ada ketua BPU, Badan Penyelenggara Universitas. Harap berdiri Pak Manurung. Ini Horas. Dulunya Bapak Matlul Anwar itu selalu adanya di pojokan Pak. Jadi kalau di kota susah nyari madrasah Matlul Anwar itu. Adanya di pelosok-pelosok, sehingga kantornya pun di ibu kota juga di pelosok juga, di Pasar Rebo sana, jalan ke Bogor. Alhamdulillah ini kita sudah ada di tengah-tengah kota dan tinggal beberapa langkah saja ke kantor Kemenak. Ya, ke istana juga udah dekat Pak, ada di sini. Alhamdulillah. Dan tentu saja Bapak, kami semua di jajaran pengurus besar Matlul Anwar seluruh Indonesia, insya Allah akan terus bekerja sama mengikuti program yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Demikian, terima kasih dan mohon arahan Bapak kepada kami untuk kita bersama-sama bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Adanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ya, Ketua Majelis Amanah, sahabat saya Pak Keman, kemudian tentu saja Ketua Umum Matul Anwar, kemudian Sekjen dan para pengurus, ada rektor, ada sahabat saya di sini Pak. Kemudian ini rektornya siapa sekarang Pak? Pak Wawan. Pak Wawan. Ya. Saya kira Pak Mungkin sekarang rektor. Amin. Amin. Sebentar lagi jadi. Rektor dan sudah lama saya ingin berkunjung ke Matul Anwar, karena juga saya ingat ke Banten dan saya pikir masih di Pasar Robo dulu kan di iya ini suatu peningkatan luar biasa ya. Tidak gampang tinggal di Menteng. Iya, luar biasa ya. Kalau di Pondok Labu bisa melahirkan Pasar Robo bisa melahirkan Matul Anwar seperti yang apalagi sekarang kita bayangkan nanti insya Allah Matul Anwar ini akan lebih hebat. Amin. Karena sekedar itu sangat menentukan. Bapak Ibu sekalian, saya bersama dengan pimpinan Kementerian Agama yang lain tadi Pak Sekjen, ini ada hal yang menjadi kantor harus bagi tugas mengirim salam kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sekali Pak Sekjen mengangkat ke sini, Pak Wakil Menteri Agama juga ada tamu, dan kami didampingi oleh Dirjen Bimas Islam, ya, kemudian juga ada Kepala Biro Humas dan juga Direktur Pendidikan Agama Islam. Dengan staf khusus kami juga ada Pak Bukun, Pak Farid, Bapak Ibu sekalian, tujuan kami bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian pertama adalah ingin sekali mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kami di Kementerian Agama untuk membangun khairah ummah. Kira-kira seperti apa umat yang masa depan yang kita akan bangun bersama. Kami ingin mendengarkan masukan, baik masukan langsung maupun tertulis, karena bagi kami siapapun yang akan memikirkan umat masa depan itu adalah partner. Jadi termasuk mengerti juga kami tidak ada masalah Bapak kalau misalnya kalau kurang ada hal tertentu yang mungkin kurang, maka kami dengan senang hati memperbaiki. Tolong ditegur, tolong diberikan peringatan, tolong ya jangan segan-segan. Kita di sini sama, niatnya sama untuk membina umat yang lebih baik. Yang kedua, kami juga ingin memperkenalkan bahwa beberapa isu-isu yang kami akan kembangkan ke depan di Kementerian Agama, mohon gagasan operasionalnya maupun pokok-pokok pikirannya ya. Kita ingin memberikan pemberdayaan Kementerian Agama supaya Kementerian Agama ini makin kuat ke depan. Dan kalau Kementerian Agama itu lemah, nanti dipredeli gitu. Sekarang sudah ada 8 bagian Kementerian Agama misah dengan hidupnya. Ada Dirjen Bariklat ya, Peradilan Agama Islam. Jadi dulu hakim agama itu membawa kewenangan Bimas Islam, sekarang sudah pindah ke Mahkamah Agung. Kemudian Litbang sudah pindah ke BRIN. Kemudian juga Jaminan Produk Halal sudah pindah menjadi badan tersendiri. Kemudian juga ada Basnas, ada BWI, itu sudah terpilih sendiri, jadi tidak hanya berfungsi semacam regulator saja. Kemudian juga ada bentar lagi BPH, Badan Penyelenggara Haji. Kalau ini betul
terjadi, ya, maka tinggal sedikit kafir ini Kementerian Agama. Keuangan haji pun juga BPKS keluar. Pendidikan Islam juga itu sudah sebagian diambil alih oleh Ristek Dikti untuk perguruan tinggi umumnya dan Diktasmen untuk pendidikan umumnya di pondok-pondok pesantren. Berarti yang ada di Kementerian Agama sekarang ini adalah bimas Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini sudah semakin kesini semakin menipis. Padahal kehadiran Kementerian Agama itu sangat monumental, sangat strategis sebagai lembaga pemelihara umat, terutama umat Islam. Ya. Karena Kementerian Agama itu adalah hasil negosiasi antara dua kepentingan, yaitu antara kepentingan yang pro terhadap PKB rata, ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, dan kelompok yang pro Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka jalan tengahnya adalah Kementerian Agama sebagai kekuatan untuk melestarikan potensi umat Islam dan tentunya juga agama lain. Nah, dalam posisi seperti sekarang ini, Kementerian Agama perlu masukan dari Bapak Ibu. Ya, tidak perlu melihat dirinya itu minoritas dibandingkan dengan Muhammadiyah bagi kami. Tidak ada bedanya mayoritas-minoritas. Quran juga mengingatkan seperti itu kan. Ya, tidak boleh memandang enteng walaupun satu nyawa. Tidak boleh juga memandang enteng kelompok kecil minoritas apapun. Konsep eklesia dan eklesia dalam Al-Quran kan. Konsep minoritas kita tidak kenal dalam Al-Quran, apalagi sesama umat Islam. Maka itu kami akan berusaha untuk menjadi pemikiran yang sangat bijak dan sangat adil untuk melakukan semua warga umat Islam yang terutama dalam posisi yang sama. Mengatakan nafsu kira dan sunnah bersabda fil ard, bahkan mengatakan nafsu jami'ah, pemenahiyah, bahkan ayat nafsu jami'ah. Jadi itulah motto kita dalam Islam. Ia melenyapkan satu nyawa sama dengan melenyapkan nyawa yang lain, semuanya. Menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Itulah Islam. Yang ketiga, juga kami juga bermohon masukan-masukan. Mungkin ada gagasan-gagasan cerdas yang ditemukan di Matlab Anwar ini perlu disampaikan kepada Kementerian Agama untuk kita jabarkan bersama. Mohon disampaikan tertulis atau langsung kepada kami bersama. Insya Allah kami akan menjadi pendengar aktif, mendengarkan saran-saran dari Bapak Ibu semuanya. Dan sebagai tanda bahwa kita ini punya keakraban satu sama lain, kemarin kita terjadi penghematan efisiensi istilahnya. Sebetulnya anggaran Direktur Penerangan Agama Islam itu sudah tidak bisa lagi memberi bantuan seperti tahun yang lalu ke masyarakat karena kurang lebih 14 triliun dan penghematan itu dilakukan di Kementerian Agama, sehingga tempat lain bahkan dalam juga nanti akan terus. Tapi saya mengatakan bahwa bagaimanapun juga ya, tidak bisa kita menghilangkan kebiasaan seperti itu. Berapapun adanya, apalagi masalah ini kan kita sudah lama menjadi salah satu suku guru dari Kementerian Agama. Ya, kurang lebih 900 madrasah dan perguruan tinggi yang satu-satunya pakai Matlab Anwar. Tentu kita berharap juga ada ketentuan yang akan datang, insya Allah. Karena itu kami datang juga untuk menyerahkan sedikit bantuan. Jangan melihat jumlahnya, tetapi lihatlah bahwa kami punya perhatian, negara punya perhatian dengan organisasi kita.
tapi kami berusaha untuk tidak kurang daripada apa yang pernah ada, walaupun terjadi penyusutan anggaran di sana itu Kementerian Agama. Dan mungkin ke Pak Anwar itu ada sekian, tetapi kami juga memperhatikan bahan-bahan badan ekonominya dan muslimatnya dan ada pemudanya juga dengan pemudanya, dan supaya kita semuanya merasa betul-betul satu. Kami sangat berharap agar Matur Anwar ini bisa menjadi partner setiap Kementerian Agama ke depan. Inilah harapan kami sebenarnya, dan itu saya mempersilahkan kepada Pak Dirjen untuk menyerahkan bantuan kami kepada simbolik ya, dan untuk bangunnya termasuk muslimatnya dan pemudanya nanti dalam waktu dekat, dalam waktu yang sama juga simboliknya kita serahkan ke pengurus ketua umumnya. Dampingin sekjen, dampingin. Inilah harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikutnya mari kita saksikan penyerahan cenderamata dan rekomendasi dari Pengurus Besar Matul Anwar untuk Bapak Menteri yang akan disampaikan, yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Umum, Pak Sekjen, Pak Ketua Umum kepada Pak Menteri. Ini akhir kayak berima. Mas. Kalau di kampus ya, bukan di kalau sana sih makan durian. Kelihatan. Sekretariat baru ya. Ini kalau nanti 4 ini. Ya. Terima kasih. Ini surga ini. Siap. Izin Bapak Ibu ya. Izin ya. Terima kasih, terima kasih. Izin Pak Menteri. Pak Menteri, boleh selfie nggak Pak? Sebentar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak saya ikut paten? Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Saya mengapresiasi tulisan buku yang dibikin oleh Pak Eko Supriyanto ya. Judulnya Kiai Embai Mulia Syarif, Jejak Pemimpin Inklusif
dari Banten. Nah, saya sepintas melihat secara cepat membaca gitu bahwa Pak Kiai Haji Mbai Mullah Syarif itu adalah pemimpin yang berwawasan jauh ke depan. Jadi bukan semata-mata seorang kiai, tapi juga pemimpin yang berpikiran jauh ke depan, berpikir strategis, dan berpikir untuk orang banyak. Dan saya menilai beliau itu mau dan berusaha meneladani sifat-sifat kenabian, yaitu sidik, jujur, amanah, jadi terpercaya, kemudian tabrek, menyampaikan kebenaran, dan fatonah, cerdas gitu. Dan oleh karena itu, maka beliau kemudian mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar gitu. Dan kita mengapresiasi beliau karena beliau juga salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten yang jasanya sampai sekarang kita rasakan bersama gitu. Beliau juga seperti dulu kebiasaannya untuk selalu menjaga silaturahim antara lain dengan buka puasa bersama begitu. Dan ini juga alhamdulillah bisa terlaksana di berbagai kesempatan. Hari ini juga alhamdulillah bisa bertemu dengan Menteri Agama, meskipun tidak sampai buka puasa bersama gitu. Dan ini menambah satu kekeluargaan dan keakraban yang luar biasa di keluarga besar Matlaul Anwar. Situasi Ramadan sekarang, kebetulan saya pernah di Amerika, jadi saya sangat bersyukur sebagai keluarga Matlaul Anwar bisa bertugas di Amerika selama 5 tahun, tahun 93 sampai 98, dan saya merasakan buka puasa bersama di sana di Masjid Indonesia di New York namanya Al Hikmah ya. Jadi suasananya luar biasa, terutama kalau hari libur Sabtu Minggu itu warga berdatangan bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Puerto Rico, dari Amerika sendiri, kemudian dari Bangladesh, dari Mesir, dari Pakistan, datang bersama membawa makanan gitu ya, makanan khas mereka, dan kita berbuka puasa ada kebersamaan. Jadi tidak ada batas di antara kita, semua keluarga besar umat Islam yang berada di Amerika. Sangat berkesan gitu, luar biasa. Ya, saya mengenal Haji Mbai sejak saya pulang dari Leiden 2006 dan terlibat dalam penyusunan buku Sejarah Pembentukan Provinsi. Lalu narasumber yang saya wawancarai itu Haji Mbai. Dan ketika saya di Laboratorium Bantenologi, ketika menyusun sejarah dan kebudayaan Banten, karena beliau ternyata adalah generasi antara dari masa revolusi ke masa Orde Baru, Orde Lama. Beliau ternyata menyimpan ingatan dan mengenal data-data di mana masa revolusi itu beliau ingat betul, karena beliau juga memang anak pejuang. Dan ketika saya terlibat di beberapa kegiatan sosial, keagamaan, ya lagi-lagi beliau yang menjadi penuntun saya, menjadi penuntun dan jembatan ke narasumber-narasumber yang akan saya gali informasinya. Bahkan sampai sekarang ketika tokoh-tokoh militer, tokoh pemerintahan, tokoh politik, itu mereka mencari saya bukan karena mereka tahu saya, tapi diperkenalkan oleh Haji Mbai. Jadi buat saya Haji Mbai itu ya informan, ya narasumber, ya seorang ayah, ya seorang pembimbing, dan sampai sekarang saya menganggap beliau itu adalah seorang tokoh yang amat sangat memberikan bimbingan dan sekaligus memiliki jati diri kebantenan. Ya, secara testimoni dari para tokoh ya, karena saya sebagai penulis hanya menyampaikan ya, bahwa Ki Mbai itu ya figur yang arif, inklusif, toleran. Saya melihat beliau itu dari awal kan ada sebuah vibrasi ya tentang ini bukan orang sembarangan ya. Tapi ketika beberapa ya gini di Jawa Timur banyak fenomena gus-gus ya mengaku zuriat ini itu, Pak Ki Mbai itu dia itu Brawijaya 5 loh. Terus yang kedua Sultan Ageng. Dan itu menurut saya sesuatu yang penting. Nah, yang kedua, tentu ini bagian dari kampanye literasi di Matlaul Anwar sendiri kan perlu ya. Semiskin apapun menurut saya harus membaca buku karena itu merubah mindset kita ya. Saya pikir ada sebuah hubungan antara mindset dengan masa depan. Nah, yang kedua, yang terakhir ini sebagai kampanye literasi juga, bahwa literasi itu bukan hanya melulu buku tetapi adalah mengajak banyak orang untuk melakukan perubahan itu. Iya.
penting bagi kita untuk mendokumentasikan orang-orang besar itu agar selain generasi kita itu tahu dan paham, juga menjadi warisan peninggalan kita masa kini untuk anak cucu kita ke depan. Salah satunya adalah buku karya Pak Eko Supriyatno ini yang mencoba mendokumentasikan profil Kiai Mbai Mulya Syarif. Beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar. Nah, memang sosok Ki Mbai ini merupakan sosok besar, fenomenal di Provinsi Banten. Beliau ini selain sebagai seorang pengusaha, seorang kiai, tokoh masyarakat, bahkan juga menjadi orang penting pada saat pendirian Provinsi Banten. Beliau ini banyak mendedikasikan dirinya baik terhadap keumatan maupun kebangsaan. Nah, oleh karena itu, dengan berbagai kontribusi yang telah beliau berikan kepada umat dan bangsa, saya kira dengan membuatnya menjadi sebuah buku, ini adalah sesungguhnya langkah yang sangat strategis. Pertama, saya kenal dengan beliau itu sejak tahun 90-an. Ya, ketika beliau menjadi sosok penggerak di Provinsi Banten. Nah, saya sudah kenal dengan beliau. Yang kedua, ketika pembentukan Provinsi Banten, kami bersama-sama. Kemudian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya sedang jadi ketua KNP Banten, saya jadi murid beliau. Jadi hampir tiap minggu sekali saya datang ke rumahnya itu, saya ngaji, ya, belajar agama di sana. Nah, beliau di samping beliau sebagai guru, juga beliau manggil orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan pelajaran agama pada kami, terus pada saya. Jadi dalam hal ini beliau di samping, dalam pandangan saya ya, di samping tokoh pergerakan, juga sebagai guru saya. Nah, terlebih-lebih begitu beliau jadi ketua umum PBMA, ya, beliau langsung juga mengajak saya di kabinetnya, di mana saya sebagai salah seorang ketua di Pengurus Besar Matlaul Anwar yang membidangi Departemen Sosial dan Departemen Kebencanaan. Jadi bagi saya Pak Haji Mbai ini luar biasa, tidak mungkin terlupakan. Saya Ahmad Nawawi Arsyad, Ketua Umum Generasi Muda Matlaul Anwar. Di sebelah kiri saya ini ada kakak saya, Ketua Umum Muslimat Matlaul Anwar, Haji Trisna Juwaili. Baik, terkait dengan buku yang berjudul Kiai Mbai Mulya Syarif, Jejak Pemimpin Inklusif dari Banten, saya pikir ini akan menambah khazanah kita semua sebagai warga Matlaul Anwar, bahwa kita patut berbangga memiliki tokoh hebat dari Banten yang dimana beliau punya prinsip dan sikap yang inklusif, artinya terbuka dan moderat. Dan kita juga tahu bahwa Matlaul Anwar di Banten ini adalah ormas Islam tertua dan terbesar, bahkan nomor 3 di Indonesia. Jadi jejak kepemimpinan Kiai Haji Mbai Mulya Syarif juga patut kita apresiasi bersama. Dan tentu harapan kita semua di bawah kepemimpinan beliau, Matlaul Anwar akan terus maju dan jaya. Terima kasih.